Pemuda itu menunggu dengan pahit selama lebih dari 10 tahun setelah bereinkarnasi. Akhirnya dia bertemu dengan wanita konglomerat yang selalu diingatnya dari kehidupan sebelumnya. Meskipun pada saat ini wanita itu belum memiliki keanggunan dan kedewasaan dari kehidupan sebelumnya. Namun, pesona yang terpancar dari seluruh tubuhnya masih membuat pemuda itu terpesona. Meskipun dia tidak memiliki aura yang begitu anggun dan matang seperti sebelumnya. Tetap saja, keharuman kesucian yang dipancarkan membuat pemuda itu terpesona. Merasakan pandangan penuh gairah dari pemuda itu. Wanita itu malah memilih untuk mengambil inisiatif. Apakah aku benar-benar cantik? Menghadapi rayuan wanita itu, pemuda hampir tidak bisa menahan diri. Namun, dia ingat bahwa misi utamanya kali ini adalah menguasai seluruh keluarga konglomerat. Mengambil alih seluruh keluarga konglomerat. Akhirnya, dia berhasil mengendalikan emosinya. Karena berdasarkan kenangan dari kehidupan sebelumnya. Hari ini seharusnya adalah hari pertunangan antara kakaknya dan wanita itu. Keluarga konglomerat yang besar itu begitu dekat. Dia tidak perlu mengambil risiko hanya untuk seorang kakak ipar. Namun, yang tidak disangka oleh pemuda itu adalah kepeningan saat dia pergi justru membuat wanita itu memiliki pikiran yang berani. Tiba di tempat kencan buta. Dia sama sekali tidak memberi wajah kepada para taipan yang hadir. Hanya memberikan senyuman samar kepada kakaknya dan selesai begitu saja. Belum sampai di rumah. Dia segera bertanya kepada ayah tentang segala hal mengenai pria muda itu. Jawaban ayah membuat nyonya terkesan. Pria muda itu tidak hanya membantu keluarga menekan Presiden Kuda Hitam sejak usia 5 tahun. Sehingga keluarga mendapat keuntungan 5 triliun. Dia bahkan mulai berdagang spekulatif sejak usia 8 tahun. Berdagang tanah kosong dan membeli film-film tidak populer. Setiap investasinya selalu menguntungkan. Dengan keuntungan 1000 kali lipat. Hanya dalam 10 tahun, dia sudah menghasilkan triliunan. Namun yang membuat nyonya kagum adalah, dia begitu kaya. Namun pria muda itu tidak hidup mewah seperti taipan lainnya. Malah dia terus gigih belajar. Bahkan masuk dengan peringkat pertama nasional. Ke jurusan hukum terberat di Universitas Seoul. Melihat pria sempurna seperti itu, nyonya yakin hanya dia yang pantas untuknya dalam hidup ini. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, bagaimana jika kita mengganti pemeran utama pria? Saat itu, proyek pengembangan kota baru yang diinvestasikan oleh Dao Jun sedang mengalami krisis. Proyek pengembangan mengalami krisis. Saat dia sedang panik dan bingung, dia tiba-tiba menerima permohonan penyewaan dari sebuah perusahaan game. Permintaannya adalah untuk bertemu dengannya secara langsung. Tanpa pilihan, Dao Jun harus pergi dengan mobil. Namun yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah, yang muncul di depan matanya adalah sosok wanita yang cantik dan anggun. Dan wanita itu adalah seseorang yang hanya pernah dia temui sekali. Istri mantan presiden klub dari kehidupan sebelumnya. Calon bibi dari kehidupan ini. Do Jun bertanya langsung ke titik di mana bos perusahaan game itu berada. Ternyata wanita itu bukan hanya mengenal pemilik perusahaan tersebut, tetapi juga pamannya sendiri. Bahkan sambil menuangkan sampanye, dia dengan sopan menunjukkan ketertarikannya. Dia bahkan melakukan penyesuaian organisasi agar perusahaan game sesuai dengan standar Dao Jun. Bahkan menyelesaikan penyesuaian organisasi lebih awal. Namun menghadapi ketertarikan wanita tersebut, Dao Jun justru terlihat enggan. Setelah semua, Dao Jun sudah mengenal sifatnya dari kehidupan sebelumnya. Hanya bisa mencoba menggunakan pernikahan keluarga sebagai tameng. Apakah calon pasangan dari pernikahan itu bukan saya? Komentar langsung Dao Jun membuat wanita sangat tidak senang. Seperti dia hanyalah korban pernikahan keluarga. Dengan terpaksa, dia hanya bisa menunjukkan kemampuannya sendiri. Ayah saya memiliki surat kabar nasional terkemuka di bawahnya. Dan saya adalah satu-satunya putrinya. Kalimat ini membuat mata Dao Jun langsung bersinar. Jika bisa mendapatkan dukungan dari media magnat, proyek pengembangan kota baru pasti akan melewati krisis dengan mudah. Namun yang tidak terduga oleh Dao Jun adalah, wanita membawa lebih dari itu. Dia juga menyarankan ayahnya untuk masuk ke televisi internet. Meskipun tingkat pemirsaannya sangat rendah saat ini. Namun dia yakin bahwa di masa depan televisi internet akan menjadi mainstream. Dao menginvestasikan segalanya berdasarkan kenangan masa lalu. Namun wanita itu tidak hanya memiliki wawasan yang maju seperti itu. Dia juga memberikan hadiah sebesar itu. Namun belum menunggu persetujuan Jun. Cuaca tiba-tiba membaik lagi. Lampu di lokasi mulai berkedip secara tiba-tiba. Pada detik berikutnya, bola lampu meledak tiba-tiba. Tanpa banyak berpikir, dia langsung melindungi wanita itu dalam dekapannya. Dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi dari pecahan yang meledak. Keduanya juga pertama kali memiliki kontak kulit yang dekat. Detak jantung keduanya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Pandangan wanita ke arah Jun juga menjadi penuh kasih sayang. Namun yang pertama kali bereaksi adalah Jun. Ini memang benar. Sulit untuk ditolak. Kata-katanya sudah begitu jujur. Keduanya juga seolah-olah menjadi tenang. Masing-masing mundur satu langkah untuk menjaga jarak. Namun Jun tiba-tiba bertanya dengan sengaja. Bertanya pada dirinya sendiri apa konsekuensi yang harus ditanggung. Sementara wanita itu masih dalam kebingungan. Namun dia kembali maju dan mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Dan mengucapkan satu kalimat yang membuatnya menyesal seumur hidup. Kita seharusnya akan menjadi pasangan dewa. Istilah ini membuat Jun sangat tidak senang. Seolah-olah ingin mendapatkan kembali kehormatan sebagai seorang pria. Seperti ingin menyembunyikan detak jantung yang tadi tak terkendali. Dia tidak hanya menolak dengan tegas untuk bersama-sama. Bahkan mengungkapkan kata-kata yang tidak biasa dengan keras. Bahkan tidak mendengarkan penjelasan dari lawan bicaranya sama sekali. Setelah berbicara, dia pergi tanpa menoleh kembali. Meninggalkan wanita cantik sendirian menghadapi ruangan yang dingin.
Setelah pulang ke rumah, wanita semakin merasa tersinggung. Namun sifatnya yang kuat tidak memperbolehkannya untuk menyerah. Maka segera mengambil kartu nama dari keranjang bunga. Menghubungi telepon kakak Dao Jun. Tidak hanya menerima lamarannya, langsung menjadwalkan pernikahan. Dalam sekejap undangan pernikahan mereka dikirimkan kepada semua orang penting. Namun yang pertama melihat tentu saja kakek konglomerat. Dan dia segera berjanji akan memberikan saham perusahaan pada hari pernikahan. Sebagai hadiah pernikahan. Tak lama kemudian, keduanya mengadakan pernikahan meriah. Sang pengantin wanita tenggelam dalam pujian dari semua orang. Tiba-tiba diminta oleh pengantin pria untuk beberapa menit sendirian. Saat ini pengantin wanita yang masih tidak tahu kebenaran. Masih penuh harapan menunggu pujian darinya. Siapa sangka dia malah saat pintu tertutup. Tersenyum sambil mengucapkan kata-kata yang sangat memalukan. Jika dia datang, pasti kamu akan sangat senang. Kamu sedang bicara tentang siapa? Yang kamu sukai? Chen Dao. Kalimat ini membuat pengantin wanita seperti petir di siang bolong. Ternyata malam itu dia bertemu dengan Dao Jun secara pribadi. Kakak Changsun selalu berdiri di luar pintu memperhatikan. Bahkan saat malam itu dia setuju untuk menikah dengannya karena impulsif. Dia bahkan terlihat sangat gembira. Tujuannya ternyata untuk merendahkan dirinya saat ini. Dia sempat ingin melepas mahkota dan menjatuhkannya ke tanah. Tanpa mempedulikan segala hal, dia pergi begitu saja. Namun dia tidak bisa. Karena dia adalah putri tunggal dari seorang magnat media. Begitu keluar dari pintu ini, ayahnya pasti akan menjadi bahan tertawaan publik. Itulah mengapa pria bisa merendahkan dia dengan begitu kejam. Rasa malu ini membuatnya sangat marah. Namun jalannya sendiri adalah harus terus berjalan meski harus merangkak. Maka dia tetap naik ke pelaminan tanpa ragu. Setelah pernikahan selesai, kakek mengatakan akan memberikan cucu sulung hadiah pernikahan. Cheng Jun sangat senang di dalam hatinya. Karena dia tahu ini adalah dokumen warisan yang selama ini diimpikannya. Namun dia sama sekali tidak pernah terbayangkan. Ketika membuka kantong, ternyata hanya sebuah surat perintah mutasi. Kakek mengumumkan akan memindahkan Cheng Jun ke gudang logistik Shenyang yang terpencil. Ini membuat semua orang di sana terkejut. Ternyata sejak sebelum pernikahan dimulai, pemimpin dari perusahaan saingan Daing Group datang tanpa diundang. Namun kedatangannya bukan untuk mengucapkan selamat. Ternyata Cheng Jun pergi ke rumah sakit pagi-pagi untuk bertemu dengan pemimpin Daing. Bahkan memberikan saran brilian padanya. Dalam beberapa tahun terakhir, logistik Daing telah disaingi oleh Shenyang. Hingga hampir bangkrut karena persaingan logistik. Jika bisa mengakuisisi saluran belanja TV, mungkin akan menciptakan mitos Pinduoduo kedua. Mengalahkan logistik Shenyang hanya tinggal menunggu waktu. Namun sebagai sebuah transaksi, grup Daing akan memindahkan perusahaan belanja dan logistik. Semua pindah ke kota baru. Dengan demikian membantu Dao Jun memecahkan masalah tidak ada orang yang tinggal di kota baru. Situasi win-win seperti ini membuat Presiden Daing merasa bangga seketika. Penyakit kronis bertahun-tahun seketika lenyap tanpa bekas. Dia segera pergi untuk memamerkan diri di depan kakeknya. Mengucapkan terima kasih telah mendidik cucu yang cerdas. Kakek menghela nafas panjang setelah berusaha keras keluar dari ruangan. Tidak hanya marah pada Jun yang lengan kanannya terkilir. Lebih marah pada dirinya sendiri karena telah mengirim cucunya ke tangan musuh. Jika bukan karena dia bersikeras mewariskan kepada anak sulung, Dao tidak akan selalu melawan dia. Mulai sekarang, prinsip warisan kepada anak sulung dibatalkan. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, hak waris Shenyang hanya akan diberikan kepada orang yang membuat Shenyang berkembang. Saat kakek baru saja pergi, cucu langsung memecahkan gelas. Kemudian dia langsung berlari menuju Dao Jun yang duduk di belakang. Dia menariknya dari kursi dengan kasar. Dia meraih kerah bajunya dengan kuat, siap untuk marah. Tapi pada saat itu, kakak ipar tiba-tiba pingsan. Dan dia melakukannya hanya untuk mencegah suaminya yang kehilangan kendali melakukan hal bodoh. Menjadi bahan tertawaan keluarga. Karena pada saat ini, nasib kedua orang tersebut sudah terikat bersama. Namun Cheng Jun tidak menghargainya. Sepertinya kamu khawatir Dao akan dipukul. Bangunlah sedikit. Hari ini adalah malam pernikahan. Kita masih punya hal penting yang harus dilakukan. Keesokan harinya pagi-pagi, sekretaris memanggil anak-anak ke satu tempat. Membagi anak perusahaan di bawah naungan grup Shenyang. Perusahaan yang paling menguntungkan, Shenyang Industries dan perusahaan elektronik, diberikan kepada paman. Sementara itu, pamannya juga dipromosikan menjadi wakil presiden. Bertanggung jawab atas industri berat dan sekuritas Shenyang. Bibi bertanggung jawab atas toko serba ada Shenyang dan perusahaan logistik. Bibi merasa dirinya mengalami kerugian besar. Sepertinya dia diberikan industri tepi yang tidak diinginkan oleh orang lain. Namun sekretaris mengatakan bahwa mantan ketua sangat memperhatikan logistik Shenyang. Semoga Anda dapat mengintegrasikan toko serba ada Shenyang dan logistik menciptakan kejayaan baru lagi. Kemudian dia menunjukkan daftar utang antara beberapa anak perusahaan. Bibi seolah-olah menjadi korban besar. Hanya dia perlu membayar 4.000 miliar kepada dua kakak laki-laki untuk melunasi, agar dapat dengan lancar mentransisi anak perusahaan ke tangannya sendiri. Namun, saat ini dia sangat kekurangan dana. Suaminya menyarankan dia untuk mencari Dao Jun, karena sekarang perusahaan ajaib di tangannya adalah perusahaan investasi terkaya. Maka Bibi, karena malu, pertama-tama menghubungi Wu Shisuan. Namun Wu Shisuan mengatakan bahwa Dao Jun telah menggunakan seluruh dana untuk membeli saham. Tidak mengherankan jika mereka akan mendapatkan setidaknya 2.000 kali lipat. Mendengar berita ini, Bibi tidak bisa diam sebentar. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mendengar Dao Jun mengalami kerugian.
Dengan menggambar lingkaran kecil di tangannya, dia menghitung berapa banyak dana yang bisa dia investasikan. Wajahnya langsung tersenyum bangga. Tanpa dia sadari, saat itu dia telah terjebak dalam perangkap Dao. Setelah kembali ke perusahaan, Bibi segera memerintahkan bawahannya. Manajer keuangan mengeluarkan semua dana. Semuanya diinvestasikan untuk membeli saham itu. Manajer merasa langkah ini sangat berisiko. Namun Bibi mengatakan bahwa dia tidak bisa memikirkan begitu banyak lagi. Benar saja, saham langsung melonjak setelah dibeli. Karena awalnya Wu Zixuan memberitahu Bibi untuk menjualnya saat mencapai 40.000. Namun tidak disangka saham ini terus melonjak. Bibi menyesal hingga ke lubuk hatinya. Dao Jun mengetahui bahwa Bibi berhasil terjebak. Bersiap memberikan pukulan terakhir pada Bibi. Dao Jun sengaja memberikan saran ketika datang ke perusahaan Bibi. Tidak usah lagi membeli saham itu, Bibi. Karena dia mendengar desas-desus seseorang berencana untuk mendorong harga saham hingga 300.000 lalu menjual kosong. Bibi langsung berbinar-binar ketika mendengarnya. Langsung memutuskan untuk menambah investasi dan menginvestasikan semua uangnya untuk mengambil risiko. Sebenarnya, awalnya Dao Jun berencana untuk menargetkan paman kedua. Namun sayangnya, Bibi yang kecerdasannya diragukan justru menjadi yang pertama. Suatu hari, Dao Jun tiba-tiba menerima undangan dari Bibi. Awalnya dia mengira Bibi ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendekatinya. Terutama ketika seluruh keluarga menentang pamannya terlibat dalam politik. Dia dengan tulus membantu pamannya mencapai posisi wali kota. Bahkan setelah melihat ibunya diundang sebagai konsultan mode, perasaannya terhadap Bibi semakin tulus. Namun sebelum dia bisa merasa senang terlalu lama, tiba-tiba dia menyadari ibunya dijadikan model pakaian dan diintervensi oleh sekelompok wanita kaya. Hal ini membuat Dao Jun marah tak terkendali seketika. Langsung ingin menyelamatkan ibunya dari penderitaan. Ternyata Bibi muncul tepat di luar pintu pada saat itu. Bahkan dengan bangga memberitahunya, ini hanyalah peringatan kecil bagi keluarga mereka. Setelah semua, sebagai anak haram ketiga dari presiden klub, keluarga mereka sama sekali tidak pantas mewarisi. Memang, di hadapan hak waris, segala macam budi baik akan dilupakan. Dao tidak berkata-kata lagi. Setelah memberi salam sopan, dia pergi. Namun Bibi tidak menyadari. Dao Jun baru saja keluar dari pintu. Tatapan matanya sudah mengerikan dan dingin. Ketika pasar saham tiba-tiba jatuh, Bibi juga terjerumus ke dalam kegilaan. Dia mulai minum untuk melarikan diri dari semuanya. Sekretaris wanita memberitahunya untuk segera keluar sekarang. Setidaknya tidak akan terlalu merugi. Saat itu, Bibi seakan mulai sadar sedikit. Namun kegelisahan di dalam hatinya tidak bisa lagi dilepaskan. Tidak disangka keesokan harinya, perusahaan Bibinya langsung dikosongkan oleh jaksa. Dia melihat surat perintah penyelidikan di depan matanya. Hatinya semakin gelisah. Paman Cui di sisi lain juga mengetahui hal ini. Jika istri wali kota Seoul ditangkap, maka karir politiknya seakan-akan berakhir. Saat itu Bibinya juga tiba di kantor. Paman memintanya segera mengembalikan uang. Nanti atur agar jaksa menyelesaikan secara rahasia. Namun Bibinya memberitahunya, uangnya sudah habis. Paman memintanya segera pulang dan minta uang kepada ayahnya. Namun Bibinya mengatakan bahwa dia tidak berani memberitahu ayahnya. Jika ayahnya mengetahui, maka hidupnya akan hancur. Kemudian dia bangkit dengan angkuh dan berkata kepada suaminya, sekarang kamu sudah menjadi wali kota Seoul. Kamu harus menyelesaikan ini untukku. Kalau tidak, buat apa kita menghabiskan begitu banyak uang untuk membuatmu menjadi wali kota? Kemudian dia akan berbalik dan pergi. Tapi kali ini, Paman Cui yang biasanya penakut marah. Dia menunjuk hidung Bibi dan mendekat. Aku adalah wali kota Seoul. Pergilah segera ke hadapan ayahmu. Apapun yang terjadi, baik itu merendahkan diri atau apapun, mintalah padanya dengan baik agar dia mengampuni hidupmu. Dengan begitu, hidupmu ke depan. Suami, aku menyuruhmu segera pergi. Aku belum pernah melihat suami yang begitu keras kepala. Setelah Bibi pergi, dia ketakutan sampai kakinya gemetar. Tapi dia masih takut untuk mencari ayahnya. Dia hanya bisa meminta bantuan Wu Zixuan lagi. Tapi Wu Zixuan berkata,